Kayak kamu masuk lihat air. Iya. Air 7 sumur itu kan? Bukan. Bukan. Bukan air yang ada di bukan pesantren sebenarnya itu mah. Atas namanya pesantren aja. Hah? Bukan pesantren itu mah tempat hikmah gitu sebenarnya mah. Tempat hikmah gitu. Kan disalahgunakan sama dia soalnya dia nggak mau ketahuan dia gitulah. Ya gitu apa? Iya dia tuh bukan ustadz, bukan. Tapi ngedrop doang, mintanya juga sama saya. Minta apa sama kamu? Minta dibantuin anak ini supaya dicegat kuliahnya. Jadi juga sama kayak yang lain. Gak seneng kalau anak ini kuliah. Dia kan punya anak juga kuliahnya tuh itu di Semarang lagi, bukan pesantren sih, gimana ya, ngehikmah juga anaknya tuh namanya teh Idam gitu. Nah ilmu hikmah. Hikmah bukan pesantren sekolah, bukan dah. Itu juga si Burhanuddin juga tertarik sama anak ini. Dia juga sama yang tadi teman saya, bukan teman sih tapi ya sama jin itu teman bagi saya. Dia juga yang di Burhan juga sama jin berarti teman ya? Teman kita saudara. Jadi nggak ada ya namanya pengobatan dengan bangsa jin bisa ngeluarin jin? Saya yang ngelabuin dia. Hah? Saya ngebuat itu dia ya Burhanuddin itu motong-motong apa itu domba sapi buat saya. Buat kamu? Buat saya, buat siapa lagi? Buat sesajen buat saya, bukan ustad dia tuh bukan, doknya aja kayak ustad. Buat kamu mendapatkan itu ya darahnya kamu minum? Minum lah. Hah? Minum darahnya untuk kamu. Terus si Burhanuddin dapat apa dari kamu? Jago. Saya ngabui dia ya saya terbangin aja hati dia. Oh begitu. Laguinnya seperti apa? Ya pakai cara saya lah. Jadi dia tuh punya kepedean, dia jago, dia sakti, padahal mah enggak. Saya nggak boleh ngelabuin dia. Dia juga nggak sedeng anak ini kuliah, enggak. Diwiridan tiap malam sampai di rumah, bukan di rumah. Kan wirid itu kan bacaannya bacaan asma-asma Allah. Kenapa malah kamu? Bukan pakai wirid, pakai kejawen. Dia mah ke Gunung Kemukus. Itu di Sukajarah itu ke Pamijahan, tapi jarak ke Pamijahan juga minta di bawah itu saya ngasih tahu aja sih. Soalnya udah terlanjur saya ketahuan gimana. Itu di tempat dia kan bilang pesantren itu bukan pesantren sebenarnya, kan belajar hikmah yang kayak gitu. Di bawah itunya ada bawah tanah. Dia suka ngewirid malam-malam di sana khusus buat ini anak ini. Dia juga punya pikiran pengen ngejodohin anaknya sama anak ini. Nggak tahu kenapa ya anak ini mah, padahal anak ini biasa aja sih menurut aku. Tapi nggak tahu kenapa dia pingin supaya anak ini jadi menantu dia sama kayak yang itu. Jadi ya pasti aja lah kuliahnya jejet gitu. Terus bagaimana dengan jimat-jimat yang dikasih? Tulisan-tulisan Arab itu? Itu biar balik lagi ke sana, tapi itu nyawe termasuk keluarganya biar apa sih? Lihat si Burhan tuh biar apa ya namanya, biar percayalah gitu. Percaya kalau dia ustaz? Iya, bukan bener sama dia mah apa ya? Dia tuh emang siasatnya mah santri beneran di daerah Gentur di Cianjur sana lah. Emang dia tuh santri, tapi ya karena tuntutan ekonomi lah jadi minta sama saya gitu. Oh gitu, tuntutan ekonomi ya. Jadi bersekutu dengan kamu. Ya. Oke, saya tanya sekarang. Kamu namanya siapa tadi? Kodir. Agama kamu apa? Saya mah gimana ya? Mungkin orang zaman modern sekarang bilang ateis gitu. Oh ateis, kamu nggak punya agama? Ya nggak punya Tuhan. Saya itu kalau misalkan ada yang datang ke Gunung Kemukus, saya mintanya pada minta ke saya gitu. Kamu bisa ngasih orang kekayaan berarti ya? Mereka aja yang mau ditipu sama saya. Ya saya usaha, bukan kayak gitu das. Itu manusia yang kedua aja, bahasa Jawanya kedua yang nggak mau belajar, nggak mau usaha, nggak mau nyari uang. Oke, Kodir. Bagi kamu, bagaimana menurut kamu tentang Islam? Islam sih agama yang baik ya. Sebenarnya mah Islam mengajarkan umatnya supaya ya pokoknya Islam itu, saya juga tahu istilah Islam adalah rahmatan lil alamin. Saya tahu agama Kristen, Buddha yang kayak gitu saya tahu. Soalnya selain agama yang ngaku Islam, agama non Islam juga kayak ahli Feng Shui kalau di Cina mah pada datang ke Gunung Kemukus minta sama saya gitu. Jadi saya mah tahu lah semua agama gitu. Oke. Ya. Kamu mau masuk Islam? Maaf, saya mah nggak bisa. Saya mau udah nggak
semua Islam rahmatan lil alamin. Kamu mau masuk Islam? Enggak, saya udah nyaman dengan dunia saya dan saya juga nggak mau ituin anak ini sih, anak ini soalnya saya kasihan juga ya, anak ini nggak salah gitu. Kenapa si Burhan ituin anak ini gitu, saya juga mikir, udah bilang ke dia jangan sama anak ini, tapi dia kekeh pingin jadiin anak ini mantunya dia gitu. Oke, Kodir, ya karena kamu sudah bicara sama saya ya, kamu saya tanya yang kedua ya, yang menciptakan kamu siapa? Saya bilang saya ateis, saya nggak percaya gitu. Berarti kamu ada dengan sendirinya gitu? Bilang ada, enggak sih? Hah? Enggak. Saya juga dai. Pokoknya mah intinya saya nggak mau masuk Islam, soalnya saya udah teguh sama pendirian saya. Coba mungkin kamu akan berubah pikiran. Enggak, saya mungkin enggak. Kamu akan berubah pikiran. Tadinya gini, saya ngeganggu anak ini soalnya saya dikasih sajian yang banyak. Ada 5 sapi, 5 domba saya makan beserta ayamnya, saya hisap darahnya, gara-gara itu saya mau ngeganggu anak ini. Kalau nggak pakai gitu-gituan saya nggak mau, soalnya malas anak ini, kasihan saya masih karena kamu sudah hadir di tempat saya ya, saya sampaikan ya apa yang Allah sampaikan ya, bahwasannya kamu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tujuannya itu untuk ibadah, bukan melakukan kezoliman. Kamu masuk ke dalam tubuh anak ini, kamu zolim. Kamu bukan saya sih yang masuk, anak buah saya mau ngapain masuk ya udah, kamu tapi saya dengarkan, kamu dengarkan sekarang ya, kamu udah bicara melalui lisan si Leni ini, berarti kamu masuk. Iya ya? Karena kan anak buah saya pada nggak berani gitu. Ya udah ya, saya yang masuk. Jadi saya berkewajiban menyampaikan kepada kamu ya, kamu sudah banyak menyesatkan manusia ya, kamu sudah banyak ya membuat manusia itu kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, minta di gunung kemukus, minta sama kamu ya. Ini merupakan tindakan kezoliman. Takutlah kamu kepada Allah, wahai Qadir. Ya, Allah yang menciptakan kamu, memberikan rezeki kepada kamu. Kenapa kamu justru malah melakukan kesesatan? Kamu saya sarankan ya, kamu bertobat, mohon ampun kepada Allah ya. Bertobat dan mohon ampun kepada Allah. Coba kamu dengarkan ayat-ayat Allah, sekali kamu berubah pikiran. Saya bacakan ayat-ayat Allah kepada kamu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna ad-dina 'indallahi al-Islam. Inna ad-dina 'indallahi al-Islam. Inna ad-dina 'indallahi al-Islam. Wa ma ikhtalafa alladhina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul 'ilmu baghyan bainahum. Wa man yakfur bi ayati Allahi fa inna Allaha sari'ul hisab. Inna ad-dina 'indallahi al-Islam. Inna ad-dina 'indallahi al-Islam. Inna ad-dina 'indallahi al-Islam. وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. إن الدين عند الله الإسلام. إن الدين عند الله الإسلام. إن الدين عند الله الإسلام. وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, berikanlah kepada jin ini hidayahmu ya Allah. Ya Allah ya Dzal Jalali wal Ikram, berikan kepada jin ini hidayahmu ya Allah. Ya Allah ya Dzal Jalali wal Ikram, berikan kepada jin ini hidayahmu ya Allah. Inna ad-dina 'indallahi al-Islam. Inna ad-dina 'indallahi al-Islam. Wa ma ikhtalafa alladhina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atuhumul 'ilmu baghyan bainahum. ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله الإسلام. إن الدين عند الله الإسلام. إن الدين عند الله الإسلام. Udah doanya. Bagaimana? Sebelumnya saya terima kasih atas usaha kamu buat bicara sama Tuhan kamu supaya saya sadar. Tapi saya udah terlalu nyaman dengan kehidupan saya. Saya tanggung, saya tahu resikonya saya masuk neraka itu udah saya tahu konsekuensinya. Saya nggak bakal mengganggu lagi anak ini. Terus saya akan langsung sekarang ke Burhanuddin supaya stop mengganggu anak ini. Terus saya mau
kasih tahu, tapi terserah sih mau dilaksanain mau enggak juga. Ini kan Burhan masukin ini itu ke anak ini, disterilinnya pakai air kelapa muda aja, dah aja gitu aja. Saya mau untuk masuk Islam, saya benar-benar nggak mau. Terima kasih untuk masukannya, tapi saya benar-benar nggak mau. Ya, oke. Sekarang pilihan kedua ya, kamu keluar. Kalau kamu nggak mau masuk Islam, kamu keluar dari tubuh anak ini. Adapun apa yang kamu sarankan seperti itu, ya kita sebagai manusia diharamkan mengikuti apa yang kamu perintahkan. Paham kamu ya? Oke, sekarang kamu keluar. Kamu keluar ke mana? Lewat telinga. Keluar sekarang lagi. Oh dia keluar lagi, segera. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billah. Bismillah. Istighfar ini? Pusing. Pusing. Pengen minum Berapa? Pengen minum. Pengen minum. Aus. Bismillah. Baca bismillah. Bang. Oke cukup. Nah ini berasa yang keluar nggak? Banyak. Banyak yang keluar. Nampak itu apa nanti yang mungkin bahasa Indonesia? Ringan. 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 Alhamdulillah. Barakallahu. Masih mau dilanjutkan? Lanjutin aja. Lanjutin sampai tuntas ya. Lihat ini tuntas. Oke. Ada posisi sekitar 15 menit lagi ya. Coba bisa ditunjukkan tempat yang pusing, yang paling pusing titiknya. Oke, mati mak. Aku hanya Wak. Oke, ibu yang dekat. Tempat titik kan tadi, titik tadi pakai itu. Yang mana tunjuknya? Ibu bayangkan apa yang ibu dengar ke situ ya. Alhamdulillah minasyaitonir. Jin yang ada di kepala keluar. Yang ada di kepala ibunya keluar. Yang ini ada di kepala Leni yang ditekan ibunya. Ayo nama takun ya tibikumullahu jami'an minallah ala kulli syai'in qadir. Siapa kamu? Mau keluar aja langsung. Enggak mau ngomong. Udah capek. Speechless deh. Keluar keluar. Ini Oh, baca surat Anas Bu, baca juga. Yang kenceng Wak. Wak tangkap. Yuk. Masih ada lagi? Ini rasa Leni? Ngantuk. Oke. Istighfar, kamu istighfar. Terus main sini sini. Saya nanya sama ibu megang Leni getar-getar sendiri. Getar sendiri. Getar sendiri ya. kayak ngantuknya tuh kayak nggak tidur semalaman gitu. Kayak nggak tidur semalaman tapi. Kalau mau berangkat kuliah gitu suka di jalan teh ngantuk gitu. Ngantuk ke ketahan. Tiba-tiba tidur Ustaz. Mana matanya? Saya panggil jin yang membuat ngantuk Leni keluar. Jin yang membuat ngantuk Leni keluar. Aina ma takun ya'ti bikumullahu jami'an. Innallaha 'ala kulli syai'in qadir. Bismillah. Siapa kamu? Siapa nama kamu? Siapa nama kamu? Wahai jin pembuat ngantuk. Siapa nama kamu? Siapa nama kamu? Harmain. Harmain. Siapa yang menyuruh kamu wahai Harmain? Burhan sama Yusi. Burhan sama Yusi. Ya. Tujuannya untuk apa wahai Harmain? Mereka berdua pinginnya dia nggak kuliah, nggak sekolah, nggak tolabul ilmi. Soalnya dia ada modus pingin anak ini jadi menantu dia. Jadi gini ya, terus ya, kan si Burhan nyuruh buat keluarganya ini mirip buat si Yusi. Jadi sebenarnya itu tuh buat supaya dia tuh dimantuin dia supaya si Yusi kalah. Soalnya dua-duanya punya modus sama anak ini gitu. Miripnya apa? Ayat kursi 1200. Ayat kursi 1200. Itu cuma modus. Dibaca bukan untuk malah menyembuhkan, bukan, tapi untuk makin menguatkan. Iya, pan dua-duanya juga nih punya niat sama, pingin supaya ini teh anak ini teh jadi menantu dia. Soalnya pada suka gitu sama anak ini teh. Gitu. Oke. Jadi anak ini pasti nggak bakal bisa berangkat, digantukin sama saya. Gitu. Uyuhan itu bahasa Sundanya mah gitu ya, uyuhan gitu bisa pingin kuliah juga.
Oke. Nah hawanya sebenarnya hilang kalau saya gangguin, tapi anehnya teh anak ini mah gak hilang-hilang, pinginnya terus belajar. Harmain, kamu muslim kafir? Ya kalau saya gini berarti saya kafir, saya muslim nggak mungkin gini lah. Kamu kafir? Oh gitu. Kenapa bisa menyimpulkan demikian? Saya juga adalah sahabat saya hanya kafir jadi muslim, jadi dia jadi nggak suka ngotelin orang, tapi saya mah emang si teman saya juga bilang enak jadi jin Islam, tapi saya emang nggak mau, soalnya saya mau suka aja gitu buat ngotelan bangsa manusia aja, jadi kepuasan tersendiri gitu buat saya. Oh gitu. Berarti kamu menyimpulkan kalau ada jin yang masuk ke dalam tubuh manusia dia bukan Islam. Bukan, masa Islam gitu. Jin Islam mah suka diamnya juga di masjid, di musola atau deketnya sama ya paling suka kalau misalkan ada ustadz ceramah suka diem aja gitu, nggak ngeganggu itu juga. Oh gitu. Oke ya. Berarti kesimpulannya kalau jin masuk ke dalam tubuh manusia dia kafir. Iya. Karena bersekutu dengan setan, dengan manusia, dengan dukun. Iya. Gitu. Oke ya. Karena ini ya saya tanya kepada kamu. Kamu tahu siapa yang menciptakan kamu? Saya tahu Siapa? Allah. Allah. Kenapa? Saya tahu dari teman saya juga ngobrol gitu. Dia kan asalnya sama kayak saya, tapi katanya dia ada yang bikin jadi mualaf gitu, Ustadz Komarudin gitu di daerah Bandung katanya teh. Kamu kenal sama Abdullah? Enggak kenal. Nggak kenal sama Abdullah. Tadi sebelumnya masuk ke sini siapa Pak? Khodir. Khodir. Khodir yang namanya sebelumnya Abdullah siapa? Khodir. Khodir. Kamu kenal sama Khodir? Dia sudah menjadi muslim? Enggak kenal. Nggak kenal. Berarti beda ya? Beda kan? Saya ada karena persatuan wirid-wirid antara Yusi sama Burhan gitu. Persatuan wirid. Berarti wirid-wirid yang dibaca ratusan ribuan kali bagaimana? Dari saya gitu, jadi manggil saya. Oh gitu. Itu dari sana nembak anaknya dari sana. Uyuhan anak ini nggak gila juga, Oh gitu. nggak itu juga. Saya Uyuhan, oh gitu. Ya saya hanya bertanya kepada kamu ya. Ya. Oh, berarti orang-orang yang wirid ratusan ribuan kali ya itu berarti mengundang bangsa kamu gitu. Ya iyalah. Ya iyalah gimana? Mekanisme seperti apa? Jadi gini ya, sesuatu yang diniatkan kalau bukan karena Allah, kalau misalkan manggil nama manggil bangsa saya gitu, meskipun ayat kursi sekalipun bakal jadi saya yang datang, bukan kebaikan gitu. Kenapa bisa jadi kamu yang datang? Baca kursi. Semuanya juga tergantung dari niat si pelaku atau si orang tersebut. Oh gitu. Iya. Maksudnya niat seperti apa? Niat, contohnya Yusi sama Burhan. Dia bilang gini, maca ayat kursi diniatkeun, bahasa Sundanya mah ya. Kamu ngerti gak bahasa Sunda? Ya, Diniatkeun abdi maca ayat kursi ieu supaya budak mengamina lenihan mawati moal tiasa angkat ka kampus sing dongkap di ka dieu sing janten menantu di dieu. gitu. Niatnya seperti itu. Jadi niatnya bukan karena Allah. Bukan. Kalau karena Allah masih nggak bakal ada. Saya juga sedikit-sedikit meskipun bukan muslim, tahu lah muslim sedikit dengan muslim soalnya dari teman saya gitu. Oke, Harmain, ya tadi kamu sudah mendengar apa yang disampaikan teman kamu bahwasanya yang menciptakan kamu Allah. Ya, saya sampaikan pula kepada kamu bahwa Allah menciptakan kamu adalah untuk ibadah Harmain, bukan melakukan kezoliman. Kamu membuat ngantuk daripada tubuh ini itu bentuk kezoliman. Bahkan kamu masuk ke dalam tubuh anak ini adalah bentuk kezoliman. Orang tuanya nggak ridho. Kalau orang tuanya nggak ridho, kamu bisa dituntut nanti di hadapan Allah pada hari kiamat kelak. Takut kamu kepada Allah. Tobat kamu. Kalau nggak mau tobat, silakan kamu keluar. Mau tobat lebih baik bagi kamu. Saya masih bingung. Jadi istilah Sundanya mah jadi mamang gitu. Coba. Saya itu bener masuk Islam apa enggak? Soalnya dari hati saya sebelah pingin nyobain gitu jadi Islam. Oke, nggak perlu nyobain. Kamu dengarkan. Semoga Allah memberikan hidayah. Kamu dengarkan apa yang saya baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innad dina 'indallahil Islam. Innad dina 'indallahil Islam. Wa ma ikhtalafa alladziina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atuhumul 'ilmu baghyan bainahum. Mau masuk Islam? Mau sekali Ucapkan 2 kalimat syahadat.
oh yang gini bukan kalimat syahadat teh temen saya mah begini katanya teh asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah yang kayak gitu bukan. Iya betul. Pinter. Lalu kamu baca itu di hadapan saya. Oke. Baca. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Saya niat masuk Islam karena Allah. Allahu Akbar. Haramain, masih ada kamu? Kuat? Siapa ini? Masih ada ini? Siapa kamu? Ya, banyak banget. Siapa kamu? Nailan. Naila, yang membuat ngantuk siapa? Bukan ngantuk, ini kalau berangkat kuliah teh berat gitu. Saya mah itu bukan cowok, cewek saya mah. Kamu cewek. Ya saya mah Sunda, dari Sunda. Siapa yang nyuruh kamu? Ya itu siapa sih namanya teh? Pokoknya mah siapa sih kira-kira lupa saya. Oh itu. Dan nggak tahu saya tuh perpaduan dua wirid gitu, nggak ada yang nyuruh sih tapi jadi saya ada weda gara-gara wiridan gitu. Astagfirullah. Muslim kafir kamu? Saya kafir lah. Kamu kafir. Saya cewek, saya itu Namanya siapa namanya? Nailan. Nailan. Ya. Bagus nah. Kamu keluar dari tubuh. Ya, saya mau kasih tahu selain saya membuat kaki dia berat, jadi saya ngewas-wasin perasaan dia gitu. Jadi kalau misalkan dia tuh kuliah tuh jadi, gimana ya kuliah tuh takut gitu, takut orang teman-teman teh nggak nerima dia, takut diomongin sama orang gitu. Jadi ngewas-wasin dia gitu. Padahal mah sebenarnya mah di lubuk hati anak ini mah dia tuh sebenarnya anak yang baik sih, tapi karena terlalu dekat sama yang kayak gitu. Oke, ini hari Jumat. Ya, saya hafal kamu bertobat mohon ampun kepada Allah Nailan keluar dari tubuh ini sebagai bukti tobatnya. Ya. Kamu mau masuk Islam? Islam itu gimana sih, agama yang kayak gimana sih? Islam itu adalah agama yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada para anbiya, para nabi dan rasul. Ya. Islam itu adalah engkau mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, mengikatnya dengan ketaatan. Menjalankan rukun Islam yang 5. Ya, baca syahadat, sholat, zakat, puasa, dan pergi haji jika mampu. Engkau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala wala tusyrik bihi syai'an dan tidak menyekutukan Allah. Ya, tidak bersekutu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan kesyirikan, ya, melakukan makar dengan dukun dari bangsa manusia. Melakukan makar dengan dukun dari bangsa jin itu enggak boleh. Kamu paham enggak? Oh kalau misalkan sholat itu kan si anak ini tuh saya suka liatin ya, kalau misalkan saya nggak masuk dari badannya liatin dari luar. Anak ini tuh suka gigituan, itu sholat bukan yang kayak gitu teh? Iya sholat. Nanti kamu kalau mau sholat ya, kamu silahkan belajar di masjid depan. Di masjid itu ada bulan yang juga belajar di sana. Terus anak ini teh setiap subuh suka baca baca apa ya, aksaranya tuh gitu gini. Itu Al-Quran. Oh iya. Itu Al-Quran bukan. Kamu belajar ngaji udah, baca Quran. Tapi gini, kalau misalkan anak itu baca Quran tuh saya panas, tapi kalau saya udah masuk Islam saya nggak bakal panas lagi. Enggak, kalau kamu panas lagi kan. Ya. Karena kalau orang muslim mendengar bacaan itu zadatkum imana, imannya akan naik. Bahkan rahmat Allah akan turun kepada jin-jin muslim tersebut. Kamu paham kan? Mau masuk Islam? Mau ucapkan 2 kalimat syahadat. Tapi saya nggak boleh ngikutin anak ini terus mah. Enggak boleh, kalau itu muslim, kamu harus keluar. Tapi saya nggak boleh belajar dari anak ini. Boleh, tapi di luar. Nggak boleh masuk ke dalam. Kamu perhatiin aja, dia ngapain kamu perhatiin aja. Paham nggak ya? Saya sebenarnya simpatik juga, kasihan juga sama anak ini, tapi saya disuruh, saya janji selama ini cuma seminggu pengen ngeliatin anak ini ibadahnya gimana. Udah gitu, udah seminggu mah saya bakal balik ke masjid yang ini gitu. Oke, kamu baca 2 kalimat syahadat dulu. Nanti saya baru kasih jawaban. Saya nggak bakal mengganggu. Oke, kamu baca 2 kalimat syahadat dulu, nanti kamu saya kasih jawaban. Ya. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Sekali saja. Artinya ikuti saya bersaksi Saya bersaksi bahwa bahwa tidak ada ilah tidak ada ilah yang berhak disembah yang berhak disembah kecuali Allah. kecuali Allah. Saya bersaksi Saya bersaksi Nabi Muhammad Nabi Muhammad utusan Allah. Oke, Oh Naila. bentar, saya berubah pikiran, saya nggak bakal ngikutin anak ini lagi. Kasihan bisa nanti sama anak ini saya kelihatan gerbek lagi. Udah aja saya langsung aja ke masjid itulah. Oke, pintar kamu. Kalau kamu mau saya jawab demikian, kamu berarti pintar. Ya, saya dengar apa hati kamu gimana. Nggak bisa, kamu nggak bisa membaca hati saya. Ya, kamu keluar. Kamu keluar. Saya lewat ini hati lewat perasaan.
Oke, kamu angkat dulu. Kamu angkat perasaan-perasaan bisikan-bisikan keji kamu. Itu tanggung jawab kamu. Ya, kamu angkat, kamu pergi tuh sih. Tapi resikonya sama nanti dada anak ini sakit. Ya, nggak apa-apa, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Soalnya perasaan ini udah 3 tahun saya tekan. Oke, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kamu angkut itu semua. Jadi dia suka jadi ngerasa sedih gitu. Iya, jadi sedih. kalau kamu tobat itu sebagai bukti tobat kamu. Sebagai bukti tobat kamu, angkat semuanya itu. Angkat semuanya. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mau kena turunin, Pak. Oke. Turun dadanya. Oke, Leni, istighfar. Sakit dadanya. Oke. Bacain Al-Fatihah, ibu pegang dadanya itu. Baca Al-Fatihah 3 atau 5 atau 2. Sakit dadanya ya? Berarti benar itu kan segini. Pinter. Udah 3 tahun berarti. Itu kalau berangkatnya was-was gitu ya. Bismillah. Iya, di dada terus nanti selesai minum. Ya, sakit. Bukan mah gitu kamu bukan. Betul. Dadanya sakit sama seeng gitu. Asal di kulit di bagian Sehat ya. Tahu. 3 tahun itu di ditempelin ibu tangannya. Ya, merem matanya. Baca A'udzu, baca 3 kali lah Pak. Iya. Bayangin penyakitnya hancur kalau ditiup, rasa sakitnya hancur. Gimana? masih kayak di bekas tarik gitu. Kayak bekas tertarik gitu. Diusap-usap bapaknya coba. Diusap-usap sambil baca surah Al-Falaq. Mama aja ya kak gue Oh kagok nggak apa-apa. Iya. cuma di dada Iya. gitu. Al-Falaq. Gimana? Berkurang? Jadi gimana ya? Jadi masih nggak sesakit tadi sih, cuma mungkin bekas aja ini. Bekas aja ya. Oke. Barakallah. Berasa ada yang keluar? Banyak. Banyak. Udah dan itu setengah sadar setengah enggak gitu. Jadi ada yang ngendaliin gitu. Kalau sadar semuanya. Barakallah. Oke Pak, kita sudahi karena kondisi sudah mau sholat Jumat ya. Sekarang kamu sujud syukur, mohon kepada Allah tobat betul-betul dan